Pada pagi hari ini kami berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sungguh besar sebagai kepala gereja. Terima kasih banyak kepada Bapak Gembala, Ibu Rohani yang saat ini mempersiapkan kami juga untuk belajar melayani kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam perjanjian baru dalam 1 Korintus 16 ayat 13 dan 14. 1 Korintus 16 ayat 13 dan 14. Kalau sudah dapat saudara. Sekali lagi 1 Korintus 16 ayat 13 dan 14. Kita akan membacakan bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Sekali lagi kita baca bersama-sama. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Puji Tuhan. Hari-hari ini saudara, kita anak-anak Tuhan harus tetap kuat di dalam Tuhan, ya. Jangan kita terombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran sesat di hari-hari ini. Biarlah kita boleh menjadi pribadi atau menjadi jemaat yang sejati di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk menentukan sikap di tengah hidup dalam dunia yang penuh dengan gejolak, itu bukanlah hal yang mudah. Di sini Rasul Paulus berbicara tentang kehidupan berjemaat. Disadari atau tidak, dunia merupakan tempat proses kehidupan yang akan menentukan masuk atau layak tidaknya kita menjadi warga jemaat permanen di surga yang kekal. Maka tidak heran saudara, di dalam Injil Matius ketika kita membaca ada begitu banyak orang berseru-seru mengaku telah melayani, melakukan hal ini dan itu untuk Tuhan. Tapi apa jawab Tuhan? Enyalah dari hadapanku, aku tidak mengenal engkau. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Dalam ayat ini saudara, Rasul Paulus berbicara tentang sikap di dalam berjemaat. Sebab selama ini kita ada di dunia, kita pasti menjalani proses, ya. Nyata pula saudara, hidup berjemaat itu bukanlah hal yang mudah. Ada begitu banyak gesekan dan benturan yang bisa terjadi di antara sesama jemaat, bahkan di antara pelayan Tuhan, ya. Dan Rasul Paulus merasa perlu menegur dengan keras saat ini, mulai mencium perkembangan yang tidak sehat di antara jemaat yang ada di Korintus. Tetapi bukan hanya di Korintus, bagi kita semua di pagi hari ini saudara. Mereka terkesan kekanak-kanakan, sulit menerima kehadiran Timotius yang diutus untuk melayani mereka. 1 Korintus 10 ayat 12. Haleluya. Untuk itu saudara, untuk kita bisa lulus sebagai jemaat Tuhan di dunia ini, terlebih di sorga yang kelak, ada 5 sikap yang harus dimiliki seorang Kristen yang sejati. Sebab itu tema pada pagi hari ini, kami memberikan tema ketika kita harus bersikap. Haleluya. Yang pertama bahwa kita harus berjaga-jaga sekuat-kuatnya agar jangan sampai tertidur.
Ini kata tertidur saudara, di mana saat ketika kita mengucapkan hal-hal yang tidak benar. Di dalam Timotius 2 ayat 15 sampai dengan 16 saudara, di sana dikatakan firman Tuhan berkata, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci yang hanya menambah kefasikan, saudara. Pada dasarnya umat Tuhan, saudara, kita ingin bicara yang benar. Namun seringkali ada perasaan malu, ingin diakui orang lain, kompromi dengan tidak kebenaran, bahkan mengalahkan keinginannya dan acap kali membuat orang Kristen jatuh tersandung. Padahal saudara, sejatinya saudara dan saya harus lebih takut dan taat kepada Allah ketimbang takut kepada manusia. Di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, kita lebih taat kepada Allah, taat kepada firman Tuhan. Jangan orang cuma taat kepada manusia, takut kepada manusia. Haleluya. Itu yang pertama saudara. Jadi yang pertama, berjaga-jaga, usahakan sekuat-kuatnya agar jangan sampai tertidur. Yang kedua di dalam Efesus 4 ayat 13 sampai dengan 14. Boleh tolong Efesus 4 ayat 13 sampai dengan 14 saudara. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi yang kedua saudara, yaitu kita berdiri dengan teguh di dalam iman. Yang dimaksud berdiri teguh adalah tidak mudah terprovokasi. Jadi kalau ada pengejaran-pengejaran sesat yang datang bagi kita, kita tidak mudah terbawa, saudara, ajaran-ajaran palsu, ya. Karena saudara, kita harus bisa dengan mantap dan penuh keyakinan berkata bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Jangan kita terprovokasi dengan ajaran-ajaran dunia, dengan kemewahan dunia, saudara, ya. Jangan kita tinggalkan Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus, walaupun kita ada di dalam situasi penderitaan apapun. Amin. Jangan kalau orang semua menderita, saudara, kita mau tinggalkan Yesus. Kita mau lari kepada manusia. Ya. Jangan sekali-kali, saudara. Karena dunia ini dunia yang semakin menuju kepada kebinasaan. Haleluya. Jadi saudara, kita sebagai jemaat Tuhan, kita harus tetap kuat. Kita tetap kuat di dalam firman Tuhan. Baca itu firman Tuhan supaya tidak saudara terprovokasi oleh situasi dunia di hari-hari ini. Karena kita selalu berkata, sekali percaya Yesus tetap Yesus. Sekali iring Yesus tetap Yesus. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus, tidak tergantikan oleh siapapun. Mungkin oleh harta, oleh kedudukan yang tinggi, tetapi sekali lagi kita berkata, kita percaya sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Puji Tuhan. Di dalam firman Tuhan ada contoh saudara, ya. Yaitu Rut. Di dalam Rut 1 ayat 7, ayat 9, ayat 10 dan 14. Kalau kita membaca di sana kita melihat saudara, saat
Orpa iparnya memutuskan untuk pergi meninggalkan mertuanya. Alkitab mencatat Rut tetap berpaut kepada Naomi, mertuanya, saudara. Ya, dia tidak terprovokasi, dia mau pulang ke kampung halamannya, tidak, saudara. Tetapi dia mengikuti Rut dimanapun. Dia mengikuti Naomi mertuanya dimanapun dia pergi dan berada. Ya, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Masalah boleh datang, bukan tidak ada masalah. Kami pun banyak masalah yang kami hadapi, saudara. Tetapi sekali lagi, kami tetap beriman kepada Tuhan dan percaya sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Dan yang ketiga adalah bersikap sebagai laki-laki. Ayat yang sudah kita baca, saudara. Bersikap sebagai laki-laki. Laki-laki itu, saudara, tegar. Amin. Jadi jangan senang dulu ya. Bapak-bapak, laki-laki yang ada di sini. Laki-laki itu tegar, mereka tidak cengeng karena masalah. Ya, kalau ibu-ibu sudah apa masalah, so pergi di rumah sebelah. So baca cerita, bergosip di rumah sebelah. Menceritakan hal-hal orang lain yang tidak baik. Sebenarnya tidak ada guna sama sekali itu, saudara. Jadi sekali lagi, diandaikan dalam ayat ini bersikap sebagai laki-laki karena laki-lakinya tidak cengeng dalam masalah, saudara. Ya. Dan laki-laki itu gentleman, dewasa di dalam, saudara, menanggapi masalah, saudara. Ya, mereka tidak bertengkar karena hal-hal sepele, tidak lari dari kenyataan kecuali laki-laki banci, saudara. Tetapi laki-laki adalah gentleman, saudara. Ada contoh di dalam Hakim-Hakim 11 ayat 1, saudara. Kalau kita baca nanti baca di rumah juga ya. Hakim-Hakim 11 ayat 1 dan 11. Di sana menceritakan yaitu seorang Yefta yang diusir dari keluarganya. Dan dia, saudara, mendapat predikat sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Karena dia bisa bersikap di tengah-tengah depresi hidupnya, saudara. Ya, walaupun dia diusir dalam keluarganya, saudara. Tetapi, saudara, sekali lagi, dia dikatakan dalam Hakim-Hakim ayat 1 bahwa dia mendapat predikat sebagai pahlawan yang gagah perkasa, saudara. Kita mau jadi pahlawan yang gagah perkasa, saudara, di dalam mengiring akan Yesus. Sebab itu mari kita tetap tegar, kita tetap dewasa, jangan jadi anak-anak, gentleman sebagai seorang laki-laki. Jangan seperti dalam kisah 1 Raja-Raja 21 ayat 4, yaitu Ahab. Dia seorang raja yang tidak bersikap sebagai laki-laki karena dikendalikan oleh istri Isabel yang jahat dan tidak beriman kepada Tuhan. Amin. Sebab itu sekali lagi mari jemaat yang ada di tempat ini, saudara-saudaraku sekalian, untuk menuju mendapat predikat yang jemaat yang sejati. Sekali lagi kita tetap kuat bersikap sebagai laki-laki. Dan yang keempat adalah tetap kuat dan tetap berlindung pada Tuhan. Abner adalah panglima Saul, namun ketika sadar bahwa tonggak kerajaan sudah dialihkan Tuhan kepada Daud, saudara, Abner memutuskan untuk memihak kepada Daud. Dan suatu ketika tanpa sengaja ia membunuh Asael, adik dari Yoab. Lalu ia lari dan berlindung di kota perlindungan. Nyawanya aman selama dia tinggal di dalam kota itu, kota perlindungan. Namun karena satu peristiwa, saudara, dia keluar sehingga akhirnya dia dibunuh oleh Yoab untuk membalas kematian Asael adiknya. 2 Samuel 3. Ya, kalau kita baca seterusnya ayat ini, saudara. Sekali lagi, saudara, tempat perlindungan kita adalah Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungan yang kuat, saudara. Menghadapi
masalah, persoalan yang besar selama kita hidup di dalam dunia ini, saudara. Sekali lagi tempat perlindungan kita adalah Tuhan. Kalau kita keluar dari kota perlindungan kita, saudara, kita ingin bebas dari aturan-aturan yang ada di kota perlindungan kita, saudara. Kita ada di dalam bahaya, amin. Kita ada di dalam bahaya, walaupun kita orang hidup senang, hidup diberkati. Kalau kita ingin keluar dari aturan-aturan kota perlindungan kita, dari aturan-aturan firman Allah, kita akan mengalami bahaya besar. Haleluya. Walaupun kita memang banyak doi, dikelilingi oleh harta yang berlimpah, tetapi kalau kita keluar dari Yesus, saudara, kita ada di dalam bahaya yang besar. Mungkin kita tidak sama dengan sama dengan orang hari-hari bicara begini. Bukan rica kok, serta gosok ikut pedis. Kalau rica gosok ikut pedis. Tetapi saudaraku yang dipercaya, kalau kita keluar dari firman Allah, ya, bahaya besar itu menanti saudara dan saya. Kita akan melihat, kita akan jatuh, saudara. Kita tidak bisa bangkit ketika kita jatuh. Tetapi kalau anak-anak Tuhan yang ada di dalam kota perlindungan, dia mentaati aturan-aturan yang ada di dalam firman Tuhan. Ketika dia jatuh tergeletak, tangan Tuhan akan mengangkat kita. Amin. Haleluya. Sebab itu sebagai jemaat Tuhan, di hari-hari ini kita jangan senang-senang dulu, saudara. Dunia kita lihat dalam masalah besar. Kelaparan itu bisa terjadi hari-hari ini. Ekonomi bisa menurun, saudara. Ya. Tetapi sekali lagi, percaya kepada Tuhan, ketika kita ada dalam kota perlindungan, kita akan melihat berkat-berkat Tuhan yang akan mengalir dalam setiap hidup kita. Masalah boleh datang, saudara. Makanya saya katakan, sekali Yesus tetap Yesus. Jangan terpengaruh. Orang mau bilang apapun, jangan kita terpengaruh. Sekali percaya Yesus tetap percaya. Karena kita ada di dalam aturan-aturan firman Allah. Jangan kita mau ingin bebas, kita mau ingin berjalan sendiri, ya. Terserah kita mau berjalan sendiri dalam kehidupan kita. Tapi sekali lagi bahaya besar akan menanti saudara. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Sebab itu sekali lagi jangan terkecoh oleh rayuan yang berujung kepada maut. Dan yang kelima yaitu bekerja melayani dengan kasih. Amin. Ini pelayan-pelayan, saudara, sekali lagi saya katakan, bekerja melayani dengan kasih. Ya. Jangan paksa-paksa itu melayani pekerjaan Tuhan. Ya. Jangan dipaksa. Sekali lagi harus dengan kasih, karena pelayanan itu didasari dengan kasih, saudara. Setelah menjelaskan tentang kasih yang merupakan dasar kehidupan orang Kristen, saudara, Rasul Paulus menjelaskan tentang penerapan karunia roh, khususnya karunia berkata-kata dengan bahasa roh dan bernubuat. Hal ini berarti bahwa di dalam 1 Korintus 14 ayat 1, di mana kasih harus mendasari pelayanan kita. Dikatakan bahwa kejarlah kasih itu. Coba Bapak Ibu Saudara dari LCD 1 Korintus 14 ayat 1. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Jadi saudara, orang perlu itu karunia roh, karunia bernubuat untuk menghadapi situasi pada saat ini. Amin. Kita perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Pelayan-pelayan harus dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara. Jangan melayani asal-asal. Harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita harus perlu dengan Roh Kudus. Kita harus berusaha mencari untuk kita dipenuhi dengan Roh Kudus.
Memang Roh Kudus ada, saudara. Kalau orang hidup sia-sia, saudara, kita tidak bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya. Sekali lagi, kejarlah kasih itu, saudara. Jangan tunggu orang dunia lebih dulu berbuat kasih. Haleluya. Kasih harus dimulai dari diri kita sendiri. Kasih harus dimulai dari gereja. Ya, kita bangga juga di sini karena ada peduli kasih, saudara. Sekali lagi, kasih harus dimulai dari diri sendiri, harus dimulai dari gereja, minimal dengan memulai memperhatikan sesama warga jemaat, sebab kasih identik dengan kepedulian. Amin. Tuhan tak akan mempersoalkan satu saudara dalam gereja, mungkin itu sebagai pelayan, imam, majelis, saudara, atau anggota jemaat biasa. Yang ingin dilihatnya adalah bukti kasih dan kepedulian kita sesama jemaat. Amin. Sesama orang percaya. Kami kasih sangat menentukan pelayanan kita. Sekali lagi dari awal saya sudah katakan bahwa bekerja melayani dengan kasih. Ya, boleh menjadi WL, main musik, saudara. Melayani firman Tuhan. Haleluya. Menjadi pelayan LCD, soundman, ada begitu banyak. Menjadi aser. Jangan orang cuma suka tampil di muka, saudara. Menjadi singers, kalau suara jahat, suka jadi singers. Suka menyanyi, sertanya tidak dapat tunjuk, dapat marah. Padahal DP suaranya tidak bagus, DP suara false. Yang nak mau belajar, ingin jadi singers harus belajar dengan baik, saudara. Sebab sekali lagi, bekerja melayani dengan kasih, saudara. Ya. Sekali lagi saya katakan bahwa kasih sangat menentukan pelayanan kita. Apakah berkenan kepada Allah dan dapat diterima oleh orang-orang yang dilayani. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7. Di sana dikatakan bahwa kasih itu sabar. Amin. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Itu kasih, saudara. Ia tidak melakukan hal tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Mari kita mau belajar hidup kita itu penuh kasih. Karena Tuhan Yesus mengajar kasih. Tuhan Yesus dia telah berkorban di kayu salib, dia mati di kayu salib karena menyelamatkan saudara dan saya. Karena kasihnya yang begitu besar akan dunia ini. Sehingga dia menyelamatkan saudara-saudara, dia berkorban. Tidak ada manusia untuk berkorban demi orang lain ketika dia disalib, tidak ada, saudara. Hanya Yesus sendiri yang berkorban. Dan dengan apa kita mau balas kasih Tuhan yang begitu besar. Kita mau hidup foya-foya, kita mau hidup sia-sia selama kita ada di dunia ini. Kita menjadi jemaat yang tidak baik, yang tidak taat kepada firman Allah, menjadi jemaat yang tidak taat kepada pemimpin gereja yang ada di tempat ini. Sekali lagi bahwa mari kita mau taat kepada Tuhan. Amin. Kita mau taat kepada pemimpin gereja sebagai otoritas yang ada di gereja ini. Sebab itu sekali lagi ada 5 sikap yang harus kita, yang menjadi jemaat yang sejati. Yang pertama sekali lagi kita harus berjaga-jaga, usahakan sekuat-kuatnya agar jangan sampai tertidur.
Kita berdiri teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Kita bersikap sebagai laki-laki, tidak cengeng saudara, tetapi gentleman, dewasa di dalam menghadapi setiap masalah. Dan kita tetap kuat, tetap berlindung pada Tuhan. Dia adalah kota perlindungan kita. Sebab ketika kita keluar dari kota perlindungan, kita akan menghadapi masalah yang besar. Dan yang kelima, kita bekerja melayani dengan kasih. Bapak Ibu jemaat saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mungkin kita boleh bertanya-tanya saudara, apakah kita mampu melakukan kelima hal ini saudara? Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus belajar untuk tetap memiliki sikap dewasa. Dengan kekuatan sendiri kita pasti tidak mampu saudara. Ya, apalagi menghadapi dunia yang serba menuju kepada kebinasaan saudara. Tetapi kalau kita terus minta pertolongan Roh Kudus, maka pasti kita akan mampu menghadapi setiap masalah. Dan apabila ada gesekan dan benturan, kita tidak gampang marah saudara, ataupun mundur. Sehingga kita akan tampil menjadi pemenang dan anak Tuhan yang sejati, sehingga hidup kita diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan, biarlah Roh Kudus yang memberikan pengertian lebih jauh dalam hidup saudara dan saya. Amin. Karena firman Tuhan mampu menolong bagi saudara dan saya. Roh Kudus mampu saudara untuk memberikan arti lebih jauh. Mungkin hari-hari ini, mungkin saat ini saya tidak bisa menjelaskan lebih jauh. Tetapi sekali lagi ada Roh Kudus yang mampu untuk menggerakkan pikiran hati saudara untuk saudara mengerti akan firman Tuhan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya.